Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pendamping mata kuliah dasar akuntansi dan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tekon Semarang, Kendal dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Mata kuliah hari ini nanti kita pertemuan yang ke-12 ya. Nanti kita akan belajar yaitu tentang jurnal pembelian ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih bisa bertemu kembali dalam mata kuliah dasar akuntansi keuangan ya, pertemuan yang ke-12. Sudah bisa tampil ya? Sudah, Bapak. Baik, untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-12, nanti kita akan belajar yaitu tentang jurnal pembelian. Apa itu jurnal pembelian? Mungkin mahasiswa dan mahasiswi sudah banyak mengenal tentang transaksi pembelian ya. Mungkin pada waktu mahasiswa dan mahasiswa masih di jalan ya, terus merasa kehausan atau lapar, kita beli makan ya, beli di Indomaret, di toko ya, itu sama saja kita melakukan transaksi pembelian. Cuma bedanya kita biasanya lakukan pembeliannya secara tunai ya, jadi kita mengeluarkan uang secara tunai, cash ya. Nah, tapi di sini kita akan belajar yaitu transaksi pembelian, yaitu yang menggunakan pembelian secara kredit ya.
sehingga akan muncul namanya termin pembayaran atau namanya faktur pembelian. Faktur pembelian ini dilakukan apabila ada transaksi pembelian dalam jangka waktu. Misalnya jangka waktu yang ditetapkan antara tuan A dan tuan B itu misalnya jangka waktunya 60 hari atau 30 hari, itu antara kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jurnal pembelian itu adalah jurnal khusus untuk mencatat seluruh aktivitas pembelian kredit di sebuah perdagangan. Catatan yang dilakukan dalam jurnal pembelian itu merupakan debit ke akun persediaan barang dagangan atau kredit ke bagian utang usaha. Nah, sistem akuntansi pembelian yang kita kenal, yang mungkin mahasiswa sudah banyak sistem akuntansi pembelian sampai saat ini ya. Nah, sistem akuntansi pembelian dan pembelian itu sangatlah berpengaruh dengan tujuannya. Apabila perencanaan pembelian kurang baik akan berakibat pada kekayaan atau hasil usaha perusahaannya. Ya, itu sangat penting. Makanya saat kita melakukan transaksi pembelian, ya baik itu secara tunai maupun kredit, itu kita perhatikan dulu antara kedua belah pihak. Ya. Jangan sampai kita menimbulkan kerugian, ya, baik antara tuan A dan tuan B. Ya, antara kedua belah itu perlu kali diperhatikan. Jangan sampai ada timbulnya kerugian. Ya. Yang kedua, transaksi pembelian akan mengakibatkan posisi perusahaan akan mengalami hutang ya, pada perusahaan tersebut dan posisi hutang. Maka kata kita akan terpengaruh ya, dan hutang kita akan bertambah dalam satu perusahaan. Makanya diperhatikan apakah kita mampu untuk melakukan transaksi pembelian secara kredit, apakah kita mampu untuk melakukan pembayarannya secara kredit ya, karena apa? Nanti akan berdoa antara kedua belah pihak ya, cara bagaimana nanti kita akan melakukan pembayaran, apakah baik antara baik di antara tuan A dan tuan B. Makanya itu perlu sekali diperhatikan antara kedua belah pihak dan kata kedua pihak. Misalnya kedua belah pihak berkesepakatan kita akan transaksi pembeliannya jual beli. Kita melakukan transaksi pembelian pada tuan A dan melakukan penjualan kepada tuan A. Itu adalah transaksi jual beli. Dan pembelian itu pasti ada kesepakatan. Itu harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Dan biasanya sebelum tuan A memberikan izin untuk melakukan pembelian secara kredit, biasanya tuan akan mengecek dulu apakah kelayakan kemampuan hartanya itu mampu untuk kita membayar, karena nanti takutnya kita setelah transaksi kredit tidak mampu membayarnya. Maka itu sangat penting suatu transaksi, pentingnya itu diperhatikan baik-baik. Sama dengan kita ya, dengan seseorang ya, kita meminjam uang atau kita menekan sesuatu kepada pihak tersebut, kita harus kesepakatan mau dikembalikan. Jangan sampai menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Sama dengan ini transaksi dalam pembelian. Nah, agar dapat mempertahankan kontinuitas usaha dalam perusahaan, itu perlunya antara keseimbangan laporan keuangan kita. Laporan keuangan itu penting dalam suatu usaha, karena nanti akan menimbulkan itu bisanya kalau kita mampu usaha kita bergerak. Nah, kalau usaha kita berkembang ya, maka nanti secara otomatis pihak yang memberikan kredit pada kita itu akan memberikan kepercayaan kepada kita, sehingga kita tidak mengalami kerugian. Nah,
Terus bagian-bagian yang terdampak dalam prosedur pembelian itu adalah yang pertama bagian pembelian, yang kedua ada bagian akuntansi, ya, ada bagian gudang, yang keempat ada bagian ini sangat penting ya, karena bagian ini dampaknya adalah bagian kita transaksi ke pembelian ya, swap timbul kredit utang, akad kredit ya, istilahnya. Nah, klasifikasi pembelian itu sangat ada dalam pembelian secara kontan, ada pembelian secara kredit, ada pembelian secara angsuran atau cicilan, ada pembelian secara tender, ada pembelian secara komisi. Itu sangatlah penting dalam klasifikasi pembelian yang terjadi saat ini. Ada pembelian impor dan lain-lain. Makanya ini sangat penting dalam suatu transaksi pembelian. Jadi ada pembelian secara kontan, ada pembelian secara kredit ya, ada pembelian secara angsuran ya, atau cicilan, ada pembelian secara tender ya. Tender itu seperti kita melakukan suatu usaha ya. Tender itu biasanya usaha praktik, itu namanya tender, contohnya seperti itu ya. Terus ada pembelian secara komisi, ada pembelian secara impor dan lain-lain. Nah, jenis-jenis barang yang dibeli biasanya ada bahan baku, ada spare part dan sejenisnya untuk perusahaan satu industri. Biasanya satu industri itu sangat berpengaruh ya dalam satu bahan baku. Nah, terus barang dagang atau perusahaan dagangan ya itu sangatlah pengaruh dalam satu usaha. Terus ada yang untuk usaha suatu konstruksi, itu sangat sekali diperhatikan. Terus ada aktivitas tetap untuk semua jenis usaha. Terus ada alat tulis untuk kantor, nah, itu biasanya sangat berpengaruh sekali. Nah, terus apa saja yang diperhatikan formulirnya? Nah, pertama biasanya itu akan ada namanya permintaan pembelian, itu sangat penting. Yang kedua ada permintaan penawaran harga. Terus yang ketiga adanya order pembelian. Terus ada laporan penerimaan barang. Terus ada motif. Nah, sebagai prinsip internal kontrol yang perlu diperhatikan itu adanya diadakan pemisahan fungsi untuk pihak-pihak yang menerima atau meminta pembelian, yaitu melakukan pembelian yang menerima barang, menyimpan atau mencatat terjadinya pembelian atau utang serta membayar utang. Pembelian harus didasarkan permintaan pembelian dengan harga yang bersaing serta kualitas. Barang-barang hanya akan diterima sesuai dengan spesifikasi pembelian. Terus yang keempat, faktor pembelian diperiksa kebenarannya dan sebelum disetujui untuk dibayar. Selanjutnya ada distribusi debit dari barang atau jasa yang dibeli harus dilakukan dengan jika pelaporannya dapat tercatat. Fungsi dari jurnal pembelian itu dinilai oleh sebuah transaksi ya, dari beberapa fungsi adanya jurnal pembelian. Di fungsi tersebut mencatat seluruh transaksi secara harian sesuai dengan waktunya, yaitu tahunan, tanggal terjadinya transaksi setiap periode laporan. Nah, catatan dalam jurnal pembelian biasanya akan diringkas atau diposting dalam buku besar. Jadi fungsi dari jurnal pembelian ini selanjutnya adalah untuk menyederhanakan pencatatan dan mempermudahkan pembukuannya. Di selain fungsinya, jurnal pembelian juga terdiri dari berbagai jenisnya ya, di dalam penjelasannya. Nah, di sini adalah contoh
pada waktu kita mau melakukan namanya transaksi pembelian. Nah, di sini ada soal dari PT Nusa Indah kepada PT Manunggal. Ya, di sini ada namanya faktur pembelian ya. Jadi dari ini ada order pembelian dan saat pembayarannya. Di sini tanggalnya jumlahnya 18 kepada Samsung, barangnya Samsung Galaxy Beam ya. Dengan harganya sampai 500.000 ya. Terus jumlahnya menjadi 9 juta. Terus yang kedua ada jumlah 10 dengan nama barangnya Samsung Galaxy Beam ya. Dengan harga 600.000 ya, dengan jumlahnya 6 juta. Maka di sini total jumlahnya menjadi 16.500.000 ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan ya. Baik, saya stop share dulu materinya. Baik, di sini kita coba kerjakan di dalam mayopnya ya. Tadi kita sudah melihat materinya dari jurnal pembelian. Di sini kita akan belajar ke mayopnya. Nah, di sini kita melihat ya, di sini adalah tampilan mayopnya. Tampilan mayop yang kemarin kita sudah belajar bersama-sama dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-11 ya. Nah, untuk transaksi pembelian kita bisa pilih ke purchase ya. Pertama, mahasiswa pastikan memilih di sini namanya purchase ya. Nah, di sini banyak sekali item-itemnya ya. Di sini berbeda-beda fungsinya ya. Tapi karena kita akan belajar, yaitu namanya jurnal pembelian antara faktur, makanya kita nanti pilihnya yaitu di enter purchase. Di enter purchase ini nanti kita akan belajar yaitu ke transaksi faktur pembelian. Nah, dipastikan di sini ada centang tes eksklusif ya. Tanda centang ini silakan boleh dibuang. Nah, dibuang, jadi kita nanti bisa mudah masukkannya. Terus kita pilih namanya, jadi kita cek dulu PT Nusa 2 ya.
Oke, PT Nusa 2 mana? PT Mekar Nusa 2. Oke. Iya. Di sini terminnya adalah 2/10 nah 30, artinya tentu ya. Nah, kita rubah menjadi atom dulu di sini. Nah, setelah itu karena sudah menjadi atom, kita cek dulu saya membuatnya tahun berapa di sini. Tahun 2023. Berarti kita nanti tahunnya di sini harus tahun 2023 ya. Nah, misalnya kita lihat di sini tanggal 5 Desember ya. Jadi kita masukkannya tanggal 5 Desember tahun 2023 karena saya buatnya tahun 2023 ya. Terus tanggal nomor faktur ya. Di sini NP2 men 12. Jadi kita masukkan NP2. Di sini NP2 men 12. Oke. Nah, di sini kita masukkan yaitu dengan oreannya. Di sini ada 18. Oke, 18 dengan nama Samsung Galaxy V ya. Nah, Samsung Galaxy Fame. Nah, di sini Samsung Galaxy Fame-nya dengan harga 9 juta. Nah, 9 juta. Oke. Terus kita masukkan lagi yang kedua. Yang kedua ini jumlah barangnya 10. Kita masukkan jumlah barangnya 10 dengan barangnya Samsung Galaxy V ya. Di sini kita masukkan Samsung Galaxy V dengan harganya itu 600.000. Kita masukkan 600.000. Oke, seperti ini ya. Nah, selesai. Jadi cara masukkannya seperti ini ya, mahasiswa dan mahasiswi, tidak terlalu sulit juga ya. Ini sudah kita melakukan transaksi memasukkan input faktur pembelian. Di caranya seperti ini. Kalau sudah kita masukkan ini bisa kita record. Nah kalau udah bisa saja. Nah, kita bisa ngecek di dalam transaksi jurnal, kita lihat apakah pekerjaan yang kita kerjakan akan masuk. Nah, di sini kita tadi melakukan transaksi faktur pembelian ya. Kita bisa dicek di sini akan masuk. Di sini akan masuk namanya PT Mekar 2 ya. Kita bisa lihat di sini, kalau kita klik di sini ya, maka akan terlihat di sini ya. Nah, di sini akan terlihat ya. Terus kalau misalnya transaksinya mau dihapus ya, mungkin ada pembatalan transaksi misalnya, Pak, kalau misalnya ada pembatalan transaksi bagaimana? Nah, kalau misalnya ada pembatalan transaksi, maka otomatis kita harus menghapus transaksi sebelumnya. Nah, misalnya di PT Mekar Nusa 2 kita menginput namanya faktur pembelian, tiba-tiba dari pihak dia membatalkan transaksi faktur pembelian, otomatis dikembalikan semuanya, kita tidak menjadi pembeli barang ya. Maka kita menghapusnya. Antara nanti yang dari Maju Sejahtera otomatis akan menghapus transaksi pembelian atas nama PT Mekar Nusa 2 ya. Apabila PT Mekar 2 itu melakukan pembatalan transaksi kita tidak menjadi transaksi pembelian. Bagaimana cara menghapusnya? Kita bisa klik tanda panah di pojok ini ya. Tanda panah ini kita bisa digunakan untuk menghapus dan mengedit ya. Kalau kita menghapus, ingat kita nanti kita hapus. Nah, kita contoh dulu
saya mau mengedit dulu. Misalnya di sini jumlah barangnya mau saya ganti, kita perbaiki, kita update. Misalnya dari pembeli itu jumlahnya ternyata itu tidak 18, misalnya 20, jumlah jadi 20, maka berbeda. Maka kita nanti tinggal mengetikkan aja di sini ya, nanti kan otomatis kita bisa ya, terus kita oke. Nah seperti itu contohnya. Kalau kita mau mengupdate misalnya ada kesalahan dalam keterangan atau pengiriman, kita tekan tanda ini aja, yang berikut tanda tekan ini ya, terus kita ganti yang mau kita update. Nah tapi kalau misalnya ada pembatalan transaksi yang tadi kita input tadi di Mekar Nusa 2 karena beliau atau karena dari pihak PT Mekar Nusa 2 membatalkan transaksi, maka kita menghapus saja. Nah, kalau kita mau menghapus ya kita tinggal klik aja di sininya, terus pilih edit ya, terus bulat purchase. Nah, maka kita bisa menghapusnya. Nah terus ini hilang Pak. Nah kalau kita menghapus otomatis tadi yang transaksi kita input maka akan hilang. Nah terus kalau kita mau menginput kembali bagaimana Pak? Nah kalau kita mau menginput kembali nanti kita tinggal pilih aja di sini, kita masukkan kembali di sini dengan nama enter purchase. Nah di sini ya. Nah kan